Selamat malam pemirsa, inilah breaking news Metro TV bersama saya, Valerie Budianto. Gempa magnitudo 6,5 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dalam data Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG), gempa yang melanda Kabupaten Garut terjadi pada pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Gempa dilaporkan berada di 151 km barat daya Garut dengan kedalaman sekitar 10 km. BMKG menyatakan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami, namun BMKG juga memberikan arahan bahwa gempa susulan bisa saja terjadi. Belum diketahui apakah ada kerusakan maupun korban akibat gempa tersebut, namun menurut informasi yang diterima Metro TV, gempa terasa hingga ke sejumlah wilayah seperti Jakarta dan sekitarnya. Gempa bumi dengan magnitudo 6,5 di Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Minggu malam membuat masyarakat panik. Inilah video amatir warga saat gempa bumi dengan kekuatan 6,5 magnitudo mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat. Nampak para pasien dan sejumlah perawat di rumah sakit swasta Nur Hayati ini panik saat gempa terjadi. Para pasien pun langsung dibawa keluar ke halaman parkir mereka. Tidak hanya itu, kepanikan pun nampak terlihat di salah satu komplek perumahan yang berada di wilayah Kecamatan Garut Kota. Warga pun berhamburan keluar saat gempa besar terjadi. Gempa dengan kekuatan 6,5 magnitudo ini berpusat di Kabupaten Garut dengan kedalaman 10 km. Hingga berita ini disusun, belum ada laporan apa dampak dan kerusakan dari gempa tersebut. Iya, pangharap na video mo. Untuk mengetahui kondisi terkini pasca gempa 6,5 magnitudo di Garut, Jawa Barat, kita akan langsung terhubung dengan kontributor Metro TV Wildan Fadila. Wildan, selamat pagi. Bagaimana situasi terkini di lokasi gempa? Baik, selamat pagi Valerin dan pemirsa. Tepat pada Minggu malam ini memang maksud kami pada malam ini memang sekitar pukul 23 lebih 29 waktu Indonesia bagian Barat telah terjadi gempa dengan kekuatan 6,5 magnitudo. Gempa ini memang berpusat di kawasan Kabupaten Garut, Jawa Barat dengan kedalaman 10 km. Memang hingga sampai Minggu dini hari ini, pemerintah Kabupaten Garut masih terus melakukan pendataan terhadap sejumlah daerah yang terkena dampak akibat gempa bumi yang dirasakan di wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat. Namun berdasarkan informasi di lapangan, memang ketika peristiwa terjadinya gempa bumi dengan kekuatan 6,5 magnitudo ini memang sejumlah warga nampak panik, terlebih saat memang mereka saat memasuki istirahat mereka di rumahnya masing-masing. Kepanikan pun memang terjadi selain di rumah pemukiman warga, dan tentunya kalau melihat di layar, tentu kepanikan pun terjadi di sejumlah rumah sakit. Salah satunya berada di rumah sakit swasta di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Nampak memang sejumlah pasien berhamburan. Mereka dibawa langsung oleh perawat untuk diamankan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gempa yang memang cukup dahsyat ini membuat kepanikan sejumlah warga ini. Hingga malam ini memang berdasarkan pantauan khususnya di wilayah Kabupaten Garut, tepatnya di Kecamatan Garut Kota, ini belum ada informasi atau dampak yang dirasakan atau dampak terbesar akibat gempa bumi dengan kekuatan 6,5 magnitudo ini. Namun pemirsa, kalau kita lihat
digambar memang saat ini memang kondisi di Garut sendiri pada minggu dini hari ini kondisi cuaca hujan. Artinya pemerintah Kabupaten Garut pun melalui himbauan agar untuk tetap mewaspadai bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun demikian memang hingga sampai saat ini belum ada korban jiwa yang memakan korban pada peristiwa gempa bumi ini. Valerie. Ya Wildan, bagaimana dengan kondisi warga saat ini? Kalau bisa kami hitung kurang lebih sudah hampir 1 jam sejak gempa terjadi. Apakah warga saat ini masih berada di luar atau sudah mulai masuk ke dalam rumah? Kalau melihat saat ini memang warga sudah mulai kembali ke dalam rumah mereka. Artinya ketika warga sendiri sudah mendapatkan informasi bahwa peristiwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami, artinya mereka kembali lagi ke dalam rumah mereka untuk kembali melanjutkan istirahatnya. Namun demikian, himbauan dari para ketua RT, para ketua RW setempat memang agar untuk senantiasa mewaspadai, untuk berhati-hati memang bila terjadinya adanya gempa susulan yang terjadi di malam hari ini. Meski demikian, kondisi di berbagai kondisi wilayah di 42 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat ini belum ada laporan secara resmi oleh pemerintah terkait dampak akibat gempa dengan kekuatan 6,5 magnitudo ini. Namun, ada beberapa gambar atau video yang menyebar, pemerintah pun untuk mewaspadai sebaran hoax atau berita bohong terkait pasca gempa yang terjadi di wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat. Valerie. Ya baik, terima kasih kontributor Metro TV Wildan atas informasinya. Kita akan sama-sama nantikan bagaimana perkembangan terkini dari gempa di Garut. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan perbincangan dengan Kepala Pusat Gempa Bumi dan BMKG Daryono, sudah terhubung dengan studio Metro TV. Selamat malam Pak Daryono, apa bisa mendengar suara saya? Selamat malam Kak, bisa? Ya, selamat malam Pak Daryono, dengan Valerie di studio. Bisa dijelaskan Pak terkait dengan gempa yang terjadi? Bagaimana dampak dari gempa saat ini? Kemudian apakah ada korban jiwa dan juga kerusakan yang telah berhasil dikumpulkan saat ini? Iya, jadi hasil monitoring BMKG menunjukkan bahwa gempa ini merupakan gempa intraslab ya. Gempa yang terjadi akibat pecahnya slab lempeng Indo-Australia yang tersubduksi atau menunjam ke bawah lempeng Eurasia tepat di selatan Jawa Barat ya. Jadi bukan gempa megatrust ya ini bukan gempa megatrust, bukan gempa yang terjadi di bidang kontak antara lempeng Australia dan Asia, tetapi ini adalah gempa akibat patahnya atau pecahnya lempeng Indo-Australia yang tersubduksi atau menunjam ke bawah selatan Jawa Barat. Nah, gempa ini semula kita sebarluaskan dalam info cepat 6,5, tetapi hasil update yang kita lakukan, kita mendapatkan parameter magnitudo final di 6,2. Jadi magnitudonya 6,2, kedalamannya bukan 10 km tapi 70 km. Ini yang menunjukkan bahwa gempa ini gempa intraslab berdasarkan lokasi epicenter dan kedalamannya. Nah, kalau kita melihat tepatnya epicenter yang hasil proyeksi dari epicenter itu memang ini berada di 156 km arah barat daya Garut ya. Ini proyeksi epicenter ke permukaannya. Kemudian kalau kita melihat epicenter dan kedalaman ini memang bukan gempa megatrust, dan meskipun mekanisme sumbernya trust fault, tapi itu di bawah bidang kontak antara lempeng. Ini yang menyebabkan kita bersyukur bahwa gempa ini tidak akan berpotensi tsunami, karena
Nah, deformasinya cukup dalam ya, ada di 70 km, tidak di kedalaman dangkal ya. Nah, gempa ini cukup kuat dirasakan di berbagai wilayah karena memang secara dampak gempa yang saat ini kita amati dengan peralatan akselerograf yang tersebar di Jawa Barat ya, gempa ini terasa cukup kuat ya di Cianjur Selatan, kemudian di Sukabumi, kemudian di Bandung, bahkan ada beberapa tempat yang mencapai 4 hingga 5 mmi ya, dan di Sumedang, di Garut sampai 3 hingga 4 mmi ya, di Pandeglang, Tangerang, Bogor, di Jakarta, Kebumen, Banyumas, ini 3 mmi. Bahkan di Cilacap masih 3 mmi dan warga merasakan seperti terlewat ya. Kemudian sampai di Jawa Tengah pun di Kulon Progo, di Jakarta, kemudian di Sleman, di Bantul, bahkan di Trenggalek itu 2 mmi. Ini menunjukkan bahwa spektrum gempa ini luas ya, karena hipotesis yang menengah di 70 km, maka wilayah yang merasakan cukup luas ya. Dan kita saat ini masih menunggu laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, apakah ada dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh gempa ini, Mbak. Tapi yang pasti hasil monitoring tide gate kita di selatan Jawa Barat tidak menunjukkan adanya anomali muka air laut, bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami, Mbak. Baik Pak Daryono, apakah ada potensi pecahan lempeng lagi yang menyebabkan gempa terjadi, Pak? Nah, kalau kita melihat karakteristik kegempaannya bahwa ini intraslab, memang bisa terjadi gempa susulan, tetapi tidak banyak ya, karena memang karakteristik gempa intraslab itu lack of aftershock ya, jadi miskin gempa susulan karena batuan yang menjadi sumber gempa itu memiliki karakteristik homogen ya, sehingga karakteristik batuannya adalah ductile atau elastis, dan tentu saja karena bukan shallow crustal yang bukan dari batuan sedimen, maka ini kecil kemungkinan terjadi gempa susulan yang signifikan, Mbak. Demikian. Oke Pak, tadi disebutkan tidak ada potensi untuk terjadi gempa susulan yang signifikan. Apakah terkait dengan potensi susulan ini masih mungkin bisa terjadi dan juga dirasakan oleh warga sekitar? Karena dilaporkan juga tadi berdasarkan keterangan kontributor, saat ini warga masih menunggu informasi apakah akan ada gempa susulan. Mereka masih menanti di depan rumah. Bagaimana himbauan dari BPBD kepada warga yang terdampak gempa? Jadi masyarakat diimbau untuk tenang ya, karena gempa ini cukup dalam di 70 meter dan karakteristiknya memang intraslab ya. Batuannya itu homogen, elastik, sehingga kalaupun terjadi gempa susulan kekuatannya kecil, Mbak, jadi tidak banyak. Makanya saya berkhawatir dengan potensi gempa ini berikutnya. Terima kasih, Mbak. Pak Daryono, bagaimana dengan komunikasi saat ini antara dengan BMKG pusat dengan BMKG di daerah? Apakah komunikasi dapat dilakukan secara baik? Karena biasa salah satu dampak dari gempa adalah komunikasi yang terputus, Pak. Bagaimana komunikasi yang terjalin sejauh ini? Ya, kami pastikan gempa ini dapat kita monitor dengan sangat baik. Sistem komunikasi kita sangat sehat saat terjadi gempa. Dan kalau kita mengirimkan data gempa dengan sangat baik, sehingga di pusat gempa nasional kami bisa mengoperasikan analisis yang lebih cepat dan lebih akurat, Mbak. Oke, Bapak tadi menyebutkan gempa ini cukup kuat, terasa di sejumlah wilayah, tidak hanya di pusat gempa saja, bahkan juga terasa misalnya di Jawa bagian tengah dan juga sekitarnya. Saya akan membahas terkait dengan gempa yang terjadi di pusat gempa, di manakah lokasi yang aman untuk warga menyelamatkan diri pas sejauh ini? Ya. Masyarakat dapat keluar rumah di tempat yang lapang apabila memang terjadi kerusakan, rumahnya sudah rusak, miring atau rusak sebagian, sehingga memang kalau itu terjadi maka masyarakat sebaiknya keluar rumah dan berada di tempat yang lapang atau tempat yang tidak mungkin adanya robohan, runtuhan, barang jatuh.
sehingga masyarakat lebih aman. Dan kami pastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami, sehingga masyarakat tidak perlu mengungsi ke perbukitan ya. Baik, terima kasih Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono. Disebutkan bahwa gempa bermagnitudo 6,2 yang telah mengguncang Garut tidak berpotensi tsunami dan gempa cukup kuat dapat terasa di sejumlah wilayah termasuk Jakarta dan juga Jawa bagian tengah. Kita akan melanjutkan perbincangan dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Garut dengan Aah Anwar Saipullah. Selamat pagi. Pak Aah, bagaimana Pak dampak gempa yang dirasakan oleh warga saat ini di sana? Selamat pagi, Mbak. Memang cukup terasa dan cukup membuat panik. Ya. Beberapa saat, karena cukup durasinya juga tidak biasanya agak panjang, dan masyarakat memang berhamburan keluar, dan beberapa yang panik ini memang kami sudah ada laporan, ini ada 2 orang yang karena lari akhirnya terjatuh, dan yang satu lagi terkena tertimpa genting yang jatuh dari rumahnya. Ini kami baru saat ini pada saat ini kita baru menerima laporan baru 2 orang yang korban tapi luka ringan. Dan kondisi di sini memang sudah cukup tenang kembali karena tidak terlalu lama masyarakat sudah masuk kembali, dan saya juga tadi berkeliling melihat situasi sudah kondisi tertib kembali di tempat masing-masing. Oke Pak A, tadi disebutkan sejauh ini informasi yang berhasil dikumpulkan oleh BPBD ada 2 orang yang mengalami luka-luka, korban luka yang terkena bangunan. Apakah ada informasi lain selain korban luka? Apakah ada korban jiwa? Kemudian apakah ada kerusakan bangunan yang terdampak sejauh ini Pak? Baru 2 orang itu yang kami terima laporan karena kami punya call center 117. Dan kami juga ada grup Mensos grup, yaitu info bencana untuk pimpinan di wilayah masing-masing, di wilayah Kabupaten Garut, baik camat, kepala desa maupun para perangkat daerah. Dan sampai saat ini laporan baru 2, yang itu luka ringan, kepalanya terkena dari pecahan genting atau tertimpa genting. Dan sekarang sudah dirawat di puskesmas. Demikian, Mbak. Saat ini 2 orang korban luka-luka sudah dirawat di puskesmas. Bisa disebutkan Pak untuk lokasi dari puskesmasnya di mana, kemudian juga sejauh ini penanganannya seperti apa? Barusan namanya Pak Mahmud, puskesmasnya di Pasirwangi ya. Di Pamengpeuk, maaf, di Kampung Lewi Sinar, Kecamatan Pamengpeuk. Dan itu dilayani di Puskesmas Pamengpeuk. Saudara Mahmud, saudara Arpan. Saudara Mahmud 67 tahun, saudara Arpan 6 tahun. Ini baru sekali laporan baru ini. Jadi sampai ini belum ada laporan yang kerusakan yang lain. Oke, baiklah Pak, sejauh ini bagaimana komunikasi dengan tim lapangan? Apakah dapat terjalin dengan baik dan bagaimana komunikasi dengan teman-teman di lapangan? Apakah ada yang terputus atau seperti apa? Untuk saat ini tidak ada, karena tidak ada infrastruktur yang rusak, baik itu infrastruktur telekomunikasi maupun infrastruktur dari radio. Ya, jadi tidak baik itu radio melalui radio, kita juga dibuka untuk informasi melalui radio, dan kita juga menerima informasi dari melalui medsos yang berupa call center 117 dan info bencana di Kabupaten Garut. Jadi tidak ada hambatan dalam komunikasi dan tidak ada yang terganggu. Baik, berarti komunikasi terjalin baik ya. Pak AA, bagaimana dengan status gempa? Statusnya apakah siaga, darurat, atau seperti apa Pak? Untuk gempa sendiri, ini kita sudah dalam kondisi konsinyir atau siap siaga, mewaspadai terjadinya gempa susulan, dan kita himbau masyarakat untuk tetap waspada, karena sewaktu-waktu gempa susulan masih terjadi. Nah, kita juga sebetulnya Pak, kita dalam kondisi tanggap darurat karena akibat longsor. Dan posisi sekarang kita dari tanggal 26 April sampai 9 Mei kita dalam posisi tanggap darurat,
di 3 kecamatan. Kondisinya kami memang dalam sekarang posisi saat ini kita dalam posisi tanggap darurat. Jadi kita siap standby di Mako dan beberapa pos pembantu di kecamatan. Demikian, Bang. Baik, terima kasih Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Garut AA Anwar Saipul atas informasinya. Informasi terbaru terkait dengan gempa ini bermagnitudo 6,2 skala Richter dan untuk korban yang sejauh ini dapat dihimpun adalah sudah ada 2 korban luka ringan yang terkena kepingan dari genting saat ini sudah dibawa ke puskesmas. Sementara breaking news akan jeda terlebih dahulu dan akan dilanjutkan saat lagi. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Gempa magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dalam data Badan Meteorologi dan Geofisika BMKG, gempa yang melanda Kabupaten Garut terjadi pada pukul 23:29 waktu Indonesia Barat. Gempa dilaporkan berada di 151 km barat daya Garut dengan kedalaman sekitar 10 km. Berdasarkan informasi yang berhasil kami himpun dari tim di lapangan, dinyatakan bahwa gempa sempat menimbulkan kepanikan. Warga berhamburan keluar rumah dan bahkan hampir 1 jam pasca gempa terjadi, masyarakat masih panik dan masih belum berani untuk masuk ke dalam rumah. Informasi yang berhasil kami dapatkan dari Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono disebutkan gempa terjadi akibat ada retaknya lempeng dan gempa bermagnitudo 6,2 skala Richter kuat dirasakan di berbagai wilayah. Karena secara dampak gempa yang diamati melalui peralatan, gempa ini cukup kuat terasa di Cianjur Selatan, Sukabumi dan juga Bandung. Namun tidak hanya terasa di titik tersebut saja, gempa juga terasa di sejumlah wilayah, salah satunya adalah Tangerang, Bogor, Jakarta, bahkan sejumlah daerah di Jawa Tengah yaitu Kulon Progo dan juga Sleman. Apabila kita melihat di layar kaca Anda saat ini, bisa dilihat kondisi dari rumah warga yang terdampak. Saat ini warga masih menunggu di luar menantikan kepastian dari pemerintah apakah akan terjadi gempa susulan atau tidak. Karena apabila ternyata potensi gempa susulan masih sangat tinggi, akan sangat berbahaya bagi warga untuk masuk ke dalam rumah. Kemudian yang ditampilkan saat ini di layar kaca adalah pasien di rumah sakit yang langsung keluar dari rumah sakit begitu gempa terjadi, karena sangat berbahaya apabila pasien yang sedang dalam kondisi sakit harus berada di dalam rumah sakit ketika gempa terjadi. Ya Allah. Gempa bumi 6,2 magnitudo yang berlokasi di Kabupaten Garut, getarannya terasa cukup keras di Kabupaten Cianjur membuat warga berhamburan keluar rumah. Warga berhamburan keluar dari rumah maupun dari puskesmas setelah merasakan adanya getaran keras gempa bumi 6,2 magnitudo yang berlokasi di Kabupaten Garut pada pukul 23:29 tadi. Warga memilih keluar rumah karena merasa khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Hingga saat ini di Kabupaten Cianjur belum ada informasi dampak dari gempa bumi tersebut dan masih terus dilakukan pemantauan di lapangan. Oh, kalau nyama itu ya suaranya diimpus. Heser ke. Itu gunung panas. Kerasa banget, gede banget, Pak. Semua warga di Sumatera keluar. Kita kembali terhubung dengan kontributor Metro TV Wildan dari lokasi gempa. Wildan, bagaimana perkembangan terkini 1 jam pasca gempa dilakukan? Pasca gempa terjadi, apakah masyarakat, warga masih panik dan juga menunggu di luar rumah atau mereka sudah masuk ke dalam? Baik.
Baik Valerin dan pemirsa, tepat pada pagi ini pukul 1:03 waktu Indonesia bagian Barat. Kalau melihat di saat ini saya sedang berada di kawasan rumah warga yang berada di Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Memang nampak warga telah mendapatkan informasi dari pemerintah bahwa tidak adanya berpotensi tsunami dan memang tidak adanya gempa susulan. Ini warga sudah mulai kembali ke rumah mereka masing-masing. Kalau kita gambarkan di layar saat ini bagaimana kondisi salah satu perumahan yang berada di kawasan Kabupaten Garut, Jawa Barat ini. Memang kalau melihat dari layar Anda, sejumlah masyarakat saat ini sudah mulai kembali lagi ke rumahnya masing-masing. Gempa dengan kekuatan 6,5 magnitudo ini memang di Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat tidak ada atau tidak terdampak nampak kerusakan yang terjadi di wilayah Kecamatan Garut Kota ini. Sejumlah bangunan pun terlihat kokoh berdiri pasca 1 jam terjadinya gempa yang terjadi di wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat, tepatnya pada pukul 23:29 waktu Indonesia bagian Barat. Namun setelah adanya gempa yang terjadi di kawasan Garut ini, melalui informasi yang diterima warga melalui WhatsApp grup masing-masing, memang para ketua RW maupun ketua RT setempat menghimbau untuk senantiasa mewaspadai agar tidak terjadinya gempa susulan. Untuk mewaspadai, maksud kami untuk mewaspadai bila memang terjadi adanya gempa susulan yang terjadi di wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat. Seperti inilah pemirsa, kalau kita lihat gambarkan kondisi hingga pada pukul 1:06 waktu Indonesia bagian Barat ini. Kalau lihat memang beberapa sebelumnya peristiwa terjadi gempa yang terjadi pada Sabtu malam atau tepat pada pukul 23:29 waktu Indonesia bagian Barat. Di lokasi ini memang sebelumnya warga nampak berhamburan setelah adanya guncangan yang cukup dahsyat di wilayah perkotaan di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Namun Valerin dan tentu pemirsa, dapat kami sampaikan berdasarkan informasi yang kami himpun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Garut, Jawa Barat. Peristiwa gempa dengan kekuatan 6,5 magnitudo ini mengakibatkan ada 2 orang di Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat mengalami luka ringan di luka yang dialami warga ini di kepala. Memang ini diduga akibat tertimpa material gempa Garut dengan kekuatan 6,5 magnitudo ini. Berdasarkan informasi yang kami himpun, memang kedua orang warga di Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat ini langsung dibawa ke Puskesmas Pamengpeuk di kawasan Pamengpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Luka yang dialami mereka memang hanya kepala yang akibat
tertimpa material gempa. Valerin. Baik Wildan, apakah gempa susulan saat ini masih terasa? Hingga minggu pagi ini memang gempa dengan kekuatan 6,5 magnitudo ini tidak ada gempa ya susulan yang dirasakan oleh warga sendiri hingga tepat pada pukul 1:09 ini memang seperti saya gambarkan di layar bahwa warga mulai kembali tenang meskipun mereka merasa was-was bila memang terjadi adanya gempa susulan yang dirasakan seperti gempa yang terjadi sejak awal tepat pada pukul 23:29 waktu Indonesia bagian Barat. Kalau melihat memang saat ini saya sedang berdiri, memang warga kembali lagi, mungkin mereka kembali lagi untuk melanjutkan istirahatnya akan mengingat kondisi di malam hari ini. Berdasarkan informasi memang yang dihimpun di beberapa WhatsApp grup warga pun di beberapa jumlah beberapa rumah pemukiman padat penduduk pun saat ini memang mereka untuk mengantisipasi memang bila terjadinya adanya gempa susulan yang terjadi di wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kalau melihat informasi atau berdasarkan informasi yang kami terima di wilayah selatan Kabupaten Garut, Jawa Barat ini memang beberapa petugas dari kepolisian sektor Pamengpeuk maupun kepolisian air Polres Garut, Jawa Barat mereka tetap menghimbau kepada masyarakat agar untuk khususnya yang berada di sekitaran pantai mereka tetap untuk bersikap tenang, untuk tidak panik dan untuk mewaspadai memang bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun demikian memang berdasarkan informasi yang kami himpun melalui Dinas Komunikasi dan Informasi atau Diskominfo Kabupaten Garut, Jawa Barat mengingatkan agar masyarakat Garut agar untuk tetap tenang di malam hari ini, jangan termakan isu berita-berita hoax yang tersebar di media sosial. Artinya melalui pemerintah Kabupaten Garut Diskominfo agar untuk tetap mewaspadai, pemerintah pun saat ini memang melakukan peninjauan di beberapa wilayah yang tersebar di 42 kecamatan yang berada di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Valerin dan pemirsa, kalau kita gambarkan saat ini memang kondisi di Kabupaten Garut sendiri memang khususnya di wilayah perkotaan Garut memang kondisi saat ini mengalami hujan. Artinya masyarakat pun tetap mewaspadai di musim penghujan ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mengingat peristiwa gempa yang memang pada beberapa tahun yang lalu memang pernah dirasakan di wilayah Kabupaten Garut sendiri. Di malam ini pun kembali masyarakat Garut mulai merasakan gempa dengan kekuatan 6,5 magnitudo yang cukup dahsyat. Peristiwa gempa ini kembali dirasakan di beberapa wilayah di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Valerin. Ya, terima kasih kontributor Metro TV Wildan Fadilah untuk laporannya dari lokasi gempa. Pemirsa, breaking news Metro TV akan jeda terlebih dahulu. Kita akan kembali sesaat lagi.
Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV. Gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Garut dan Tasikmalaya, Jawa Barat sempat dirasakan oleh warga Kota Bandung. Situasi terkini di Jalan Asia Afrika. Tamu hotel pada keluar dari Zodiac serta Golden Flower. Nampak sejumlah tamu hotel yang berada di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung berhamburan keluar dan memenuhi ruas jalan. Bagian atapnya rubuh, insya Allah kaca depan pecah. Selain itu, gempa juga dirasakan oleh warga Bandung lainnya. Nampak sejumlah pot bunga rumah warga yang bergoyang karena terkena goncangan gempa yang tercatat sebesar 6,2 magnitudo. Gempa juga menyebabkan sejumlah rumah yang berada di Kecamatan Cilawu, Singajaya, Kabupaten Garut mengalami kerusakan akibat goncangan gempa. Melaporkan untuk situasi terkini di Jalan Asia Afrika. Tamu hotel pada keluar dari Zodiac serta Golden Flower. Salah satu anggota Polsek Pamengpeuk Kabupaten Bandung, Jawa Barat menyampaikan kondisi air laut di wilayahnya pasca gempa magnitudo 6,2 di Garut. Ia memastikan tidak ada ciri-ciri akan terjadi tsunami di wilayah tersebut. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bribda Faisal dari anggota Polsek Pamengpeuk izin melaporkan pasca gempa di malam hari sebesar 6,5 skala Richter. Untuk situasi tepatnya di Pantai Sayang Helang bisa kita lihat untuk air mengering, namun air sudah pasang, tapi tidak ada, untuk sementara tidak ada ciri-ciri bencana alam tsunami. Untuk pengunjung masih landai, aman, dan kita himbau untuk tetap waspada, siaga akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian dilaporkan untuk sementara. Terima kasih. Salam. Pemirsa, gempa bumi 6,2 magnitudo yang berlokasi di Kabupaten Garut, getarannya terasa cukup keras di Kabupaten Cianjur yang membuat warga berhamburan keluar rumah. Warga berhamburan keluar dari rumah maupun dari puskesmas setelah merasakan adanya getaran keras gempa bumi 6,2 magnitudo yang berlokasi di Kabupaten Garut pada pukul 23,29 menit tadi. Warga memilih untuk keluar dari rumah mereka karena mereka merasa khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Hingga saat ini di Kabupaten Cianjur belum ada informasi dampak dari gempa bumi tersebut dan masih terus dilakukan pemantauan di lapangan. Kerasa banget, gede banget, Pak. Semua warga di Sumatera keluar semua. Gede banget, Pak. Semua warga di Sumatera keluar semua. Terasa. Situasi terkini di Jalan Asia Afrika. Tamu hotel pada keluar dari Zodiac serta Golden Flower. Melaporkan info terkini kondisi Kuarcap, bagian atapnya rubuh, insya Allah kaca depan. Pemirsa, telah terjadi gempa magnitudo 6,2 yang mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat. Bisa dilihat di layar kaca Anda bahwa gempa ini cukup terasa dirasakan oleh sejumlah masyarakat di sejumlah wilayah, tidak hanya di pusat gempa saja, namun juga di sejumlah daerah, mulai dari Jakarta, Tangerang sekitarnya hingga sejumlah daerah di Jawa Tengah. Hingga saat ini belum ada laporan dari kerusakan gempa, namun apabila dilihat dari layar kaca Anda, sejumlah bangunan mengalami kerusakan dan informasi yang kami dapatkan dari pihak BPBD sejauh ini ada 2 korban luka ringan yang terkena kepingan dari
genting rumah, tertimpa dari genting rumah dan saat ini sudah langsung ditangani dan juga dibawa ke puskesmas. Selain menyebabkan kepanikan masyarakat dan juga warga, gempa ini juga dirasakan oleh sejumlah warga yang berada di lokasi lainnya, baik itu di wilayah Bandung, di wilayah Jakarta dan juga di wilayah Jawa Tengah. Adapun status dari gempa adalah siaga. Meski memang hingga saat ini tidak ada potensi gempa susulan, tidak juga ada potensi tsunami, namun warga tetap dihimbau untuk waspada, untuk tetap berjaga-jaga agar apabila nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, warga berada dalam kondisi aman. Gempa bumi dengan magnitudo 6,2 di Kabupaten Garut, Jawa Barat membuat masyarakat panik. Bisa dilihat begitu gempa terjadi tadi sekitar pukul 23.29 waktu Indonesia Barat, masyarakat panik dan juga berhamburan dari rumah mereka. Mereka menanti selama kurang lebih hampir 1 jam di luar rumah, menantikan kepastian dari pihak terkait, mulai dari BPBD, kemudian juga dari pihak pemerintahan, apakah sudah waktunya untuk masuk kembali ke dalam rumah, apakah sudah dalam kondisi aman atau tidak. Namun informasi yang kami dapatkan dari kontributor Metro TV tadi sekitar pukul 00.40 waktu Indonesia Barat, masyarakat di sejumlah pemukiman sudah mulai kembali masuk ke dalam rumah mereka karena dihimbau dari Ketua RT dan juga RW setempat bahwa kondisi saat ini sudah aman, tidak ada potensi adanya gempa susulan maupun tsunami. Bisa dilihat saat ini warga sudah mulai masuk ke dalam rumah meskipun tadi sempat merasa panik dan langsung berhamburan keluar rumah. Ya Allah. Gempa bumi 6,2 magnitudo yang berlokasi di Kabupaten Garut, getarannya terasa cukup keras di Kabupaten Cianjur membuat warga berhamburan keluar rumah. Warga berhamburan keluar dari rumah maupun dari puskesmas setelah merasakan adanya getaran keras gempa bumi 6,2 magnitudo yang berlokasi di Kabupaten Garut pada pukul 23.29 menit tadi. Warga memilih untuk keluar rumah karena merasa khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Hingga saat ini di Kabupaten Cianjur belum ada informasi dampak dari gempa bumi tersebut dan masih terus dilakukan pemantauan di lapangan. Terasa banget, gede banget, Pak. Semua warga di Sumatera keluar semua. Terasa kenceng. Melaporkan untuk situasi terkini di Jalan Asia Afrika. Tamu hotel pada keluar dari Zodiac serta Golden Flower. Melaporkan info terkini kondisi Kuarcap, bagian atapnya rubuh, insya Allah kaca depan pecah. Gempa sampai goyang begini. Innalillahi. Demikian breaking news Metro TV, saya Valerie Budianto mewakili seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.